Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel CWRD, channel di mana di sini akan ngebahas banyak hal tentang mindset ya. Dan kemarin aku udah ngebahas tentang mindset yang terkait dengan kemistisan atau terkait dengan hal-hal mistis dan hal-hal tentang horor dan lain sebagainya itu yang sebenarnya merugikan dan membahayakan, tapi banyak orang menganggap hal itu adalah spesial dan istimewa. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang mindset yang terkait dengan kesuksesan, keberlimpahan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Di sini aku mau ngomongin secara lebih jelas tentang magnet rezeki. Untuk ngomongin tentang rezeki, kita harus paham bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar uang, tapi juga kesehatan, relationship, misalnya kalian dengan orang tua kalian dengan teman kalian ya. Kalian memiliki teman yang baik, kalian memiliki orang tua yang memahami kalian memiliki waktu yang luang, kalian memiliki banyak hal yang mungkin kalian bisa kerjakan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari rezeki gitu. Jadi rezeki itu tidak hanya uang dan kita harus sadar itu. Karena kadang kita terjebak dengan apa yang tidak kita miliki dan kita tidak merasa memiliki apa yang sebenarnya udah kita miliki gitu ya. Dan untuk menjadi magnet rezeki itu banyak banget caranya, dan mungkin di sini aku akan ngebahas 5 hal yang datang dari reviewnya bukunya Pak Mardiku yang berjudul Sadar Kaya. Yang pertama, jangan membatalkan doa. Jangan membatalkan doa dengan kata tapi dan persepsi kalian sendiri. Jadi misalnya kalian menginginkan memiliki sesuatu, tapi kalian ngomong dalam diri kalian, tapi kan itu mahal gitu ya, aku mana bisa beli. Berarti kan itu kalian batalkan sendiri doa kalian dengan kata tapi, dengan persepsi kalian sendiri juga gitu. Jadi jangan membatalkan doa kalian, dan kalian harus percaya 100% bahwa doa kalian itu akan tercapai gitu. Terus kalian mungkin mikir, beberapa di antara kalian, aku tidak memiliki doa gitu, aku adalah orang yang tidak diberatkan dengan doa gitu kan. Ya bisa aja, karena banyak orang juga yang seperti itu. Dia tidak berdoa, tapi sebenarnya dia berdoa gitu. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak berdoa. Ya menurut aku seperti itu. Karena secara alamiah kita pasti membayangkan sesuatu, kita pasti menginginkan sesuatu gitu. Dan kita harus menyadari itu dan mengakui itu gitu. Kenapa kita seolah-olah sombong di depan Tuhan, seolah-olah kita tidak menginginkan apapun gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang mungkin religius yang ke arah sufistik gitu ya, mengira bahwa kalian hanya meminta ampun setiap hari tanpa meminta doa karena kalian merasa sungkan dengan Tuhan karena udah memberikan banyak hal. Oke, itu pemikiran yang bagus, tapi sebenarnya kalian secara alamiah pasti memiliki doa-doa tertentu, nggak mungkin nggak, karena setiap manusia itu bertahan dengan cara memiliki harapan-harapan, dan harapan itu adalah doa gitu. Termasuk ketika kalian menginginkan ampunan, itu sebenarnya juga doa gitu ya. Oke, jangan membatalkan doa, bahkan jika hal itu juga terkait hanya sekedar ampunan gitu ya, walaupun ampunan itu pastinya hal yang besar juga. Kalian berpikir bahwa kalian mungkin tidak pantas diampuni gitu, sehingga kalian membatalkan doa kalian sendiri. Ya kalian kalau misalnya doanya hanya itu aja, ya udah berarti kalian harus percaya 100% bahwa kalian merasa pantas untuk diampuni. Yang kedua adalah menjadi magnet hidup. Menjadi magnet rezeki sama dengan menjadi magnet hidup. Magnet hidup ini adalah bagaimana kita memikirkan sesuatu dan menarik hal itu. Jadi rezeki kan tidak hanya uang, tapi juga termasuk kesehatan, relationship, waktu luang, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan. Berarti rezeki itu adalah kehidupan itu sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian menginginkan untuk menjadi magnet rezeki, kalian harus menjadi magnet hidup gitu. Nah, magnet hidup ini sejalan dengan law of attraction atau hukum tarik menarik, di mana apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasakan itu pasti datang ya, karena kita adalah manusia yang memiliki getaran gitu ya. Setiap getaran pasti akan dibalas dengan getaran lagi, dan kadang kita menganggapnya kayak karma gitu. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan itu pasti akan terjadi. Walaupun kalian nggak percaya pun pasti itu akan terjadi kok, karena itu adalah hukum dari alam semesta. Mungkin beberapa orang juga tidak menerima hal ini karena tidak mau disalahkan, tidak mau mengakui kesalahan sendiri ya. Dan ini khusus untuk orang-orang dewasa ya, karena anak-anak belum bisa memakai nalar mereka dan belum bisa memiliki kesadaran yang tinggi tentang bagaimana mereka menarik dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Itu kenapa banyak anak-anak menjadi korban orang dewasa atau orang tua ya, yang nalarnya atau yang mindsetnya buruk gitu, sehingga banyak anak yang broken, dan ketika dewasa dia harus menyadari bahwa dia broken dari kecil dan dia harus berusaha untuk mengubah itu gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain lagi ketika kita udah berpikir, ketika kita udah bisa berpikir dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
kita bisa mindset atau mengubah mindset yang sebenarnya udah ditanamkan oleh orang tua, kita berani mengubahnya gitu. Jadi ketika kalian udah merasa dewasa, jangan menyalahkan orang lain gitu ya. Intinya untuk menjadi magnet hidup, kalian harus tahu bahwa kalian menarik segala sesuatu yang datang dari pikiran kalian gitu. Dan kalian harus sadar itu ketika kalian udah merasa bahwa kalian ini sekarang dewasa. Selanjutnya, percaya dulu dan lihat hasilnya nanti gitu. Ketika kalian melangkah, ketika kalian menentukan sesuatu, kalian harus meyakini dulu, kalian harus percaya dulu dan lihat hasilnya nanti. Jangan melihat hasilnya saat ini. Walaupun kalian mungkin udah memikirkan tentang kemungkinan terburuk, kalian harus siap dengan kemungkinan terburuk, tapi bukan berarti kalian tidak berani untuk mengambil resiko gitu ya. Segala rezeki, segala hal itu pastinya datang dalam hidup kita dengan membawa resiko, apapun itu. Ketika kalian memiliki rezeki yang bentuknya kayak orang tua kalian percaya dengan kalian, berarti kalian punya tanggungan bahwa kalian tidak boleh mengecewakan mereka gitu ya. Setiap apa yang kalian miliki itu pasti memiliki resikonya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi intinya apapun yang kalian ingin ambil keputusan itu kalian harus percaya dulu dan kalian harus siap dengan resikonya, jalani dulu. Baru setelah itu kalian bisa melihat hasilnya, kayak gitu. Percaya bahwa kata-kata adalah doa. Jangan sampai kalian membicarakan sesuatu yang buruk. Tanda kutip ya. Kalau misalnya kalian curhat dengan orang ya, curhat tentang penderitaan kalian, curhat tentang keluhan kalian harus tahu bahwa kalian harus mengontrol bicara kalian. Kalian harus mengontrol kata-kata kalian. Kalian harus tahu batas dan kalian harus tahu kapan untuk berhenti. Karena banyak banget orang yang merasa ketika dia memiliki sandaran, dia akan terus bercerita. Ketika dia tahu bahwa ada orang yang bisa dipakai sandaran, dia akan terus bercerita bagaimana dia menderita di masa lalu gitu. Jadi ceritanya itu nggak selesai-selesai karena dia merasa bahwa dia pantas untuk dikasihani gitu ya. Intinya ketika kalian merasa seperti itu, kalian harus tahu bahwa semua yang kalian katakan itu bisa kalian rasakan lagi di masa depan kalau misalnya kalian tidak bisa mengontrol dan tidak bisa membuat kalian berhenti untuk menceritakan keluhan dan penderitaan kalian gitu. Intinya kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa dan bahasa itu adalah kunci dari bagaimana kita bisa mengubah mindset kita. Kata-kata atau bahasa bisa mengubah mindset kalian sehingga mindset itu juga akan bisa mengubah kehidupan kalian. Yang kelima, step kelima adalah tentang bagaimana kalian harus melakukan apapun yang menurut kalian itu baik dan kalian lakukan saat ini. Di bawah sadar itu tidak ada kata nanti, kata besok, kata seandainya, mudah-mudahan, dan lain sebagainya itu. Yang dia kenal adalah saat ini, sekarang. Itu kenapa kita selalu diajarkan bagaimana untuk awareness, bagaimana untuk mindfulness, dan bagaimana untuk sadar bahwa kita hidup saat ini juga gitu ya, tidak yang kemarin, tidak dengan masa lalu, tapi tidak juga dengan masa depan gitu. Intinya apapun yang kalian pikir kalian harus mengambil keputusan itu dan keputusan itu cocok buat kalian harus melakukannya saat ini juga, jangan menunda-nunda waktu gitu ya. Untuk menjadi magnet rezeki, kalian harus siap bahwa kalian harus menjadi wadah yang besar dan wadah itu kalian siapkan saat ini, bukan besok, bukan nanti, bukan mudah-mudahan, tapi saat ini, apapun itu gitu. Bahkan saat ini juga, detik ini juga, kalau kalian siap dan kalian percaya bahwa kalian itu adalah magnet rezeki, mungkin sebentar lagi kalian akan mendapatkan kabar yang baik, apapun itu yang mungkin kalian butuhkan kabarnya gitu ya. Apapun itu kalian harus percaya, jika kalian menginginkan sesuatu saat ini, kalian harus melakukannya saat ini. Kecuali kalau memang kalian tidak menginginkan apa yang mungkin bisa terjadi dengan kalian saat ini gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa menunda-nunda, nanti aja lah, besok aja lah mungkin, karena aku nggak butuh saat ini kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.